Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Putri, NPM 237755552 dari kelas 5B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari akuntansi pendapatan dan piutang. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas, struktur organisasi pemerintah daerah. Jadi struktur organisasi pemerintah daerah ada PPKD dan SKPD. Jadi PPKD itu adalah pejabat pengelola keuangan daerah, bertugas melakukan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Kemudian SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Kemudian setelah itu Badan Pengelolaan Uang dan Aset. Jadi Badan Pengelolaan Uang dan Aset dari PPKD itu ada bendahara dan sekretaris. Kemudian di dalam SKPD itu ada setiap unit yang ada di perangkat daerah. Nah, yang pertama itu ada Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendapatan, Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan. Baik, sebelumnya apa sih itu PPKD dan apa sih itu SKPD? Jadi PPKD itu menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum dan daerah. Kemudian untuk SKPD, apa sih SKPD? Jadi menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tugas PPKD antara lain yang pertama menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, kemudian yang kedua menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, kemudian yang ketiga melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, kemudian yang keempat melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, kemudian yang kelima menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian yang keenam adalah melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Kemudian tugas SKPD. Jadi tugas SKPD yang pertama yaitu menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian yang ketiga melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Yang keenam, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kemudian yang ketujuh, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kemudian yang ke-8, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Baik, selanjutnya yaitu persamaan akuntansi SKPD. Jadi, persamaan akuntansi SKPD yaitu aset, kewajiban ditambah ekuitas. Jadi aset itu adalah kas piutang, persediaan aset tetap dan lain-lain. Kemudian kewajiban itu ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Nah, setelah itu ekuitas ada RK, PPKD ditambah pendapatan dikurang beban. Nah, setelah itu definisi pendapatan LRA dan LO. Jadi sebelumnya saya jelaskan lagi definisi LRA. LRA adalah pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA adalah cash basic. Nah, definisi pendapatan LO, jadi pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, kemudian ada klasifikasi pendapatan LRA. Jadi klasifikasinya itu ada 3. Yang pertama pendapatan asli daerah (PAD), kemudian yang kedua pendapatan transfer, yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, selanjutnya ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Jadi prinsip yang pertama yaitu pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Kemudian yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang, non recurring, atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Kemudian pengembalian yang sifatnya normal, sistematik dan berulang, recurring, atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Nah, yang terakhir, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian prinsip akuntansi pendapatan daerah LO. Jadi pendapatan LO diakui saat
timbulnya hak atas pendapatan LO, kemudian pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pendapatan direalisasikan adanya aliran masuk daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Jadi kode akun LRA, pendapatan LRA itu 4, belanja 5, transfer 6, pembiayaan 7. Kode akun tersebut telah diatur dalam Permendagri. Kemudian akun LO itu pendapatan LO 8, beban 9. Kemudian klasifikasi pendapatan LO. Jadi klasifikasi pendapatan LO itu ada 3, pendapatan hasil daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, tadi itu adalah akuntansi pendapatan, jadi sekarang adalah akuntansi piutang. Akuntansi piutang, jadi piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak yang belum diterima pembayarannya. Kemudian jenis piutang itu ada piutang pendapatan, piutang lainnya. Jadi piutang lainnya itu adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang termasuk piutang lain-lain. Jadi piutang lain-lain itu ada 1 piutang pajak, kemudian retribusi, piutang hasil kekayaan yang dipisahkan, piutang lain-lain, PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, dan piutang hibah. Baik, kemudian ada pengakuan piutang. Jadi piutang telah diterbitkan surat ketetapan, kemudian telah diterbitkan surat penagihan, dan telah dilaksanakan penagihan. Nah, kemudian penyajian piutang. Jadi piutang dicajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Kemudian disajikan sebagai aset lainnya. Terus yang terakhir, aset lancar diungkapkan pula dalam catatan laporan keuangan.